Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arif dan 3 rekan saya yang bernama Rizky Wijaya, Azam Trisna Wibawa, dan Rohmat Faizal. Di sini kami akan mempresentasikan lingkungan basis data. Sebelumnya, apa sih itu lingkungan basis data? Adalah sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Dalam lingkungan basis data, pengguna memiliki alat untuk mengakses data. Tujuan utama dari sistem basis data yaitu menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagian mana data disimpan dan disimpulkan. Jika sebuah basis data merupakan suatu sumber yang dapat digunakan bersama, setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda-beda terhadap data di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan ini, arsitektur komersial basis data yang banyak digunakan telah tersedia saat ini dan telah mengalami perluasan, yaitu arsitektur ANSI SPARC. Model ANSI SPARC ini tidak pernah menjadi standar formal. Dan perlu kita pahamin lagi, di dalam lingkungan basis data mencakup beberapa hal, yaitu arsitektur sistem basis, 2 komponen sistem basis data, 3 database manajemen sistem atau DMS, 4 language atau bahasa basis data. Arsitektur dari sistem basis data merupakan bentuk dari konfigurasi dari sistem yang terintegrasi. Struktur dari sistem basis data yang telah kita buat akan mempengaruhi bagaimana user berinteraksi dengan sistem. Ada beberapa tipe arsitektur sistem basis data, yaitu yang pertama, sistem terpusat. Sistem ini memungkinkan data pada basis data diakses lebih dari satu orang, dapat dikatakan mendukung untuk multi-user. Sistem ini memiliki sebuah server dan beberapa terminal. Jadi, user hanya dapat mengakses dari terminal tersebut. Dan kelemahannya adalah beban server menjadi berat karena semua aplikasi dijalankan melewati server. Yang kedua, ada sistem standalone. Merupakan sistem tunggal, yakni hanya ada satu user yang dapat. Pada sistem ini, aplikasi dan basis datanya disimpan pada komputer yang sama. Sistem ini adalah sistem yang paling sederhana dari sistem yang lainnya. Yang ketiga, ada sistem client server. Sistem ini hampir sama dengan sistem terpusat, namun agak berbeda karena aplikasi dan basis datanya ditempatkan pada tempat yang berbeda, sehingga kerja di server tidak terlalu berat. Di server hanya terdapat basis data dan aplikasinya berada di pihak klien. Komponen sistem basis data. Ada beberapa komponen basis data di sini. Yang pertama, data adalah integrasi data atau berkas yang ada pada basis data saling terkait serta dapat dibagi. Artinya dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, hardware merupakan perangkat keras komputer beserta komponen-komponen yang terintegrasi pada komputer, meliputi memori, CPU, dan storage. Hardware ini adalah yang menjadi media dalam membuat sistem basis data. Lalu yang ketiga, ada software, merupakan perangkat lunak yang menjadi interface antara pengguna dan sistem basis data. Software di sini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, sistem operasi, digunakan untuk menentukan interaksi pengguna dengan sistem basis data dan sistem komputer. Contohnya seperti Windows, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Dan yang kedua ada DBMS atau Database Management System. Inilah yang digunakan untuk jembatan atau interface antara user dengan sistem basis data. Melalui DBMS ini, user dapat melakukan pengaturan konfigurasi sistem basis datanya. Contohnya yaitu MySQL, Oracle, dan Microsoft Access. Dan yang ketiga, user.
merupakan orang atau siapapun yang dapat mengakses dan melakukan manipulasi sistem basis data. DBMS, Database Management System, yang lebih familiar disebut dengan DBMS, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Melalui perangkat lunak ini, kita dapat juga melakukan kontrol, membuat, memelihara, dan mengakses basis data secara efektif dan efisien. Intinya, DBMS adalah menjembatani user untuk berhubungan langsung dengan basis data. Layanan yang disediakan oleh DBMS: 1. Data sharing. Data yang ada dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat dilakukan karena DBMS memiliki layanan multi-user. Dengan fitur ini, user dapat melakukan manipulasi data secara bersama-sama dengan user lain sehingga pekerjaan akan lebih cepat. 2. Keamanan atau security. Kita dapat mengatur siapa saja yang boleh mengakses data, apa saja yang dapat diakses oleh user, sehingga data-data dapat teratur dan terjaga kerahasiaannya oleh orang-orang tertentu. 3. Backup and recovery. Fitur ini sangat penting jikalau terjadi masalah sistem dan data secara tidak sengaja terhapus oleh sistem karena kegagalan akses. Fitur ini dapat memulihkan basis data dengan cara membuat cadangan data yang penting. Data Dictionary merupakan suatu kumpulan dari data yang berisi definisi-definisi dari kata yang tersimpan di basis data. Fitur ini digunakan untuk memelihara definisi-definisi data secara rinci pada sistem basis data. Bahasa basis data. Untuk berinteraksi dengan DBMS, kita menggunakan suatu bahasa yang disebut dengan bahasa basis data. Salah satu bahasa basis data adalah bahasa query. Dengan bahasa query, ini kita dapat melakukan manipulasi data, membuat tabel, dan lain-lain. Bahasa ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Data Definition Language atau DDL, merupakan bahasa basis data yang berfungsi untuk mendefinisikan atau membuat struktur basis data. Misalnya untuk membuat sebuah database, mengaktifkan database, login server, membuat tabel, membuat file, dan lain-lain. DDI digunakan untuk maintenance database. Contohnya, keyword-nya adalah create digunakan untuk membuat objek baru. Alter digunakan untuk modifikasi objek. 2. Data Manipulation Language atau DML, merupakan bahasa yang digunakan untuk melakukan manipulasi data dari basis data, seperti memasukkan data, menghapus data, menampilkan data, atau mengubah data, dan lain-lain. Contohnya insert, into, update, delete. Terdapat 3 tingkat arsitektur basis data. 1. Tingkat eksternal atau external level, merupakan cara pandang pemakaian terhadap basis data agar pembuatan basis data ini relevan bagi seseorang pemakai tertentu. 2. Tingkat konseptual, merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data, menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual yaitu 1. Semua entitas beserta atribut dan hubungannya. 2. Batasan data. 3. Informasi semantik tentang data. 4. Keamanan dan integritas informasi. 3. Tingkat internal atau internal level, merupakan perwujudan basis data dalam komputer yang menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan track yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical strike. Hal-hal yang digambarkan adalah 1. Alokasi ruangan penyimpanan data dan indeks. 2. Deskripsi rekor untuk penyimpanan atau dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. 3. Penempatan rekor. 4. Pemampatan data dan teknik encryption.
Dan perlu dipahami lagi lingkungan basis data mencakup beberapa hal, yaitu antara lain: 1. Arsitektur basis data, 2. Komponen sistem basis data, 3. Data basis manajemen sistem, 4. Language atau bahasa basis data.